Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul terpisahnya sukma atau jiwa dan roh. Terpisahnya sukma dan roh merupakan suatu perkara yang sangat penting. Ini bersangkut paut dengan dapat tidaknya hayat rohani seorang Kristen bertumbuh. Kalau seorang Kristen tidak mengetahui perbedaan antara jiwa dan roh, bagaimana dia dapat menuntut perkara-perkara rohani? Lagi pula, seringkali ia akan menganggap perkara sukmawi atau jiwani sebagai perkara rohani, sehingga terus-menerus hidup di dalam penghidupan sukmawi tanpa menuntut perkara-perkara rohani. Saudara-saudari, firman Allah berkali-kali mengatakan sukma itu demikian-demikian, juga berkali-kali mengatakan roh itu demikian-demikian. Misalnya dalam Alkitab tercantum ada orang bersedih di dalam sukma, juga ada orang bersedih di dalam roh. Alkitab mengatakan ada orang bersuka cita di dalam sukma, juga ada orang bersuka cita di dalam roh. Kemudian ada orang menggabungkan ayat-ayat tersebut dan mengambil satu kesimpulan. Kalaupun fungsi roh dan fungsi sukma sama, itu berarti roh adalah sukma. Tetapi dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 hingga 13 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Kejadian pasal 2 memperlihatkan kepada kita, pada mulanya Allah dengan debu tanah menciptakan manusia, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia. Begitu nafas hidup ini berkontak dengan tubuh daging manusia, muncullah sukma. Kata makhluk yang hidup menurut bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan sukma yang hidup. Sebab itu sukma adalah keistimewaan manusia. Nafas hidup ini adalah roh manusia. Ia berasal dari Allah. Dalam roh ada perasaan ilahi yang bisa mengetahui suara ilahi, bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi saudara-saudari, setelah Adam jatuh, rohnya mati terhadap Allah. Selanjutnya roh Adam dan anak cucunya tertekan oleh sukma, sehingga roh dan sukma bercampur menjadi satu. Ketika seorang beroleh selamat, roh orang itu hidup terhadap Allah, tetapi karena roh dan sukmanya telah cukup lama bercampur jadi satu, maka perlu firman Tuhan untuk memisahkan sukma dan rohnya. Meskipun fungsi sukma dan roh itu mirip, tetapi lingkupannya tidak sama. Ini juga dikarenakan sumber keduanya tidak sama. Hari ini saudara-saudari, kita bersuka cita, mungkin sukacita itu berasal dari sukma, mungkin juga berasal dari roh. Hari ini kita merasa sedih, mungkin kesedihan itu berasal dari sukma, mungkin juga berasal dari roh. Sama-sama bersuka cita, sama-sama bersedih, tetapi dari mana sumber sukacita dan kesedihan itu? Disinilah perbedaannya. Dari mana asalnya masalah? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh Allah. Jadi apakah yang disebut sukmawi? Sukmawi adalah melakukan sesuatu yang bersandar pada diri sendiri. Apakah yang disebut rohani? Rohani adalah melakukan sesuatu yang bersandar kepada Allah. Keduanya mutlak berbeda. Yang satu tidak perlu menunggu Allah, sudah bisa bekerja. Tidak perlu bersandar kepada Allah, sudah bisa mengerjakan. Ini adalah milik darah daging, inilah yang disebut sukmawi. Yang satunya lagi harus menunggu Allah berbicara baru bisa berbicara. Harus menunggu Allah bergerak baru bisa bergerak. Perlu menengadah kepadanya, perlu menunggu Dia, perlu bersandar kepadanya. Inilah yang disebut rohani. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah semua yang kukerjakan berasal dari Roh Kudus? Ini adalah persoalan yang penting. Seringkali perkara yang kita kerjakan memang tidak salah, tetapi di dalam kita ada perasaan yang mempersalahkannya. Bukan karena secara luaran kita kurang baik melakukan hal itu, melainkan apa yang kita lakukan bukan berasal dari Allah, bukan hasil operasi Roh Kudus dalam roh kita. Saudara-saudari, semoga Allah membelas kasihani kita agar kita mempunyai terang batini, mempunyai visi batini, dan mempunyai daya membedakan batini. Terpisahnya sukma dengan roh adalah dasar kekuatan untuk membedakan. Bagi orang Kristen, kita mempunyai daya membedakan atau tidak. Itu bukan berasal dari belajar, melainkan dari dalam mendapatkan terang. Apa yang kita harapkan di depan Allah ialah firman-Nya masuk ke dalam kita
dan memancarkan terang, sehingga kita nampak pekerjaan dan penghidupan kita yang mana yang sukmawi atau jiwani dan mana yang rohani.